nggak bisa loh menyamakan, ya memang mungkin ada guidance-nya, rumusnya secara general. Tapi kita nggak bisa nyamain plek-plek setiap orang tuh sama gitu. Karena kan background semua orang beda. Nggak akan ada dua orang yang sama persis. Dua orang kembar aja pasti ada bedanya gitu. Jadi kayak apalagi ini ngomongin soal uang gitu. Banyak juga yang bilang kalau misalnya gimana mau diatur Mbak Winda, banyak tuh. Ya uangnya seada-adanya gitu. Iya sih, bener sih. Tapi gimana tuh menolak negasi? Balik lagi ke personal, prinsip bahwa finance is personal tadi. Kita nggak bisa ngomongin soal investasi, IHSG, saham, obligasi sama orang yang sandwich generation. Udah siap belum? Halo kawan Komar, hari ini kita kedatangan salah seorang yang istimewa dari SCBD, Pusat Bisnis Jakarta, Indonesia. Tepuk tangan buat Aufa. Wey! Segmen baru. Jadi gue tadi kan lagi ngeliat handphone, terus merah semua. IHSG. Iya kan? Ini adalah hal yang tabu untuk dibicarakan, tapi juga harus dibuka di percakapan secara daily gitu ya, biar teman-teman semua bisa melek. Karena katanya orang Indonesia itu ternyata ada banyak gap lebih dari 20%. Dia ngerti dan tahu, tapi nggak begitu paham sama apa yang dia pakai dalam instrumen investasi ataupun alat pembayaran digital ataupun hal-hal yang berkaitan sama financial literacy di kehidupan sehari-hari. Kode marketnya hari ini kita bakal ngobrol sama yang ngerti di bidang itu. Aufa, bicara keuangan. Wey! ABK. 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 Apa sih ABK, Aufa? Aufa bicara keuangan. Halo Mbak Winda. Hai. Gimana aku? Gimana? Ya Allah, deg-degan. Aku yang deg-degan loh. Aufa bicara keuangan. Yes. Ya itu tadi udah ada briefnya. Kita pengen dikasih kesempatan, thank you Mbak Winda udah mempersilahkan aku membawa satu segmen Aufa bicara keuangan di Kode Marketing ini. Hopefully kita tuh pengen sharing nih Kak, discuss, sharing terkait dengan money. Like it. Tapi kita ngomongnya sebisa mungkin, sesederhana mungkin Kak bahasanya. Pakai bahasa yang manusia bisa ngomong gitu ya. Bisa paham gitu. Biar orang ngerti gitu ya. Iya, kita jangan ngomongin yang financial yang ribet. Apa tuh EBITDA, net income, nggak. IHSG, apa tuh nggak. Kita santai aja, kita pakai bahasa yang sangat sederhana karena prinsipnya kan money is not everything ya Kak, tapi everything needs money. Jadi kayak kita sebisa mungkin teman-teman bisa memahami uang itu apa sih, bagaimana mengelolanya. Kita nggak bisa ngomong bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya karena aku juga lagi kayak gitu ya. Menuju ke situ ya Kak, gitu. Jadi hopefully kita bisa belajar bareng lah di ABK ini. Nice. Jadi ini wadah yang tepat untuk mengelola uang seada-adanya ini gitu ya? Seadanya. Sesuai dengan kapasitas saya, saya bukan expert ya Kak. Jadi kayak kita sharing aja, kita belajar. Teman-teman ABK belajar dari saya belajar dari teman-teman ABK, jadi dua arah. That's nice. Ini merendah nih, padahal dia jago banget kita ngomongin dia merendah. Ini padahal dia jago banget kita kalau ngomongin finansial tuh kan spektrumnya luas banget gitu ya. Tapi banyak orang ngerasa kayaknya gue ngerti tentang keuangan. Karena perkara keuangan itu ngitungnya cuma uang. Betul. Padahal kan itu cuma tools. Betul. Tools itu kan jago nggak jago kita pakai toolsnya kan sebenarnya. Nah ini jarang banget diobrolin secara sederhana. Karena orang masih tabu ngomongin uang gitu. Apalagi di Indonesia ini kan ya. Ngomongin uang ujung-ujungnya minjem dong. Belum minjem nggak? Ada nggak yang WhatsApp? Ada lagi barusan. Ada lagi. Pengen gue jawab gini. Pinjamnya tapi ada bunganya boleh. Bunganya berapa persen nggak? Iya gitu kan. Tapi kan nggak mungkin langsung, nggak boleh. Jadi kan hal-hal kayak gini nih nggak biasa nih diomongin sama daily activity kita kan gitu. Jadi boleh nggak sedikit di share gitu ya sama teman-teman ABK. Yang paling penting, basic dulu deh untuk ngomongin keuangan. Kita tuh harus punya skill apa sih? Harus punya skill sensitivity ya kalau menurut aku ya Kak. Karena kan
Mungkin aku come with ini prinsip yang aku pegang ya Kak. Wow, Mungkin that's nanti nice. aku bawa juga di Oh iya, ABK. oke. Kalau personal finance atau apapun itu keuangan, budgeting, uang, money and anything itu tuh sangat personal gitu Kak. Kita tuh kayak nggak bisa loh menyamakan, ya memang mungkin ada guidance-nya, rumusnya secara general. Tapi Oke. kita nggak bisa nyamain plek-plek setiap orang tuh sama gitu. Oh. Karena kan background semua orang beda. Yes. Nggak akan ada dua orang yang sama persis. Dua orang kembar aja pasti ada bedanya gitu. Jadi kayak apalagi ini ngomongin soal uang gitu. Jadi kayak kita pahami dari situ dulu deh. Kita kayak pengennya kita jangan apa ya, kita ngomongin finance tuh kan tadi kayak jelimet deh, tabu deh, males deh. Terus kayaknya ribet deh, nggak mau. Kayak akhirnya kayak jadi nggak gimana ya, jadi nggak sensitif gitu. Padahal sebenarnya balik lagi kan semua hal di hidup kita tuh butuh uang ya Kak. Betul. Jadi kayak kita pengen ya teman-teman tuh bisa menggunakan uang, melihat uang itu secara bijaksana, secara wise. Aduh kok gue bijaksana banget. Bijaksana banget, cocok banget. Nanti saya udah buka segmen baru. Udah ngomongin kesederhanaan, ngomongin soal uang. Kita dari kecil cuman ngerti uang itu kan sekedar oke, ada uang bisa membeli sesuatu gitu. Tapi lupa ada values of money yang belum bisa dideliver ke banyak society. Di segmen ABK ini, sesimpel apa kamu pengen ekspektasi kamu terhadap penonton kamu nanti? Sesimpel kita tuh selalu diajarin gimana caranya cari uang. Kita mungkin dari awal udah pendidikan kita udah selesai, kita kerja untuk cari uang. Tapi kita tuh nggak pernah diajarin gimana ngelola uang. Nah, Ngelola uang itu kan simpel ya Kak? Nggak simpel. Nggak simpel, itu penting banget. Tapi itu penting, itu esensial gitu. Itu esensial. Itu sih, jadi kayak selalu diajarin gimana cari uang yang banyak gitu. Gimana cari banyak pundi-pundi sumber income gitu. Tapi ngelolanya itu nggak diajarin gitu. Jadi kan akhir-akhirnya ya boncos. Akhir-akhirnya setiap bulan nggak ada sisanya gitu. Nggak tahu tuh kita kemana. Setiap tanggal 25 atau mungkin beberapa tergantung tanggal gajiannya. Aku tanggal 25. oh lagi habis gajian. Habis gajian. Woi, congratulations. Atau tanggal 1 mungkin buat teman-teman PNS gitu. Jadi kayak setiap datang, tapi nanti setiap tanggal 30, setiap akhir bulan kok nggak ada sisanya. Kok gue nggak tahu duit gue kemana. Itu sih, sesimpel itu. Jadi kayak kita ngelola keuangan gimana. Terus kayak kita ngelihat juga Kak, mungkin ini penting juga ya buat teman-teman Komar. Uang itu jangan dijadikan tujuan akhir. Uang itu tools. That's nice. Uang itu tools. Tools yang biar kita punya banyak pilihan. Oh, that's nice, guys. Pilihan itu privilege loh Kak. Kalau punya privilege, right? Kita bisa punya pilihan untuk hidup yang lebih baik. Oh, wow. Bisa ngebantu orang. Bisa liburan. Oh, nice. Keinginan-keinginan tersier bisa terlengkapi. Oke. Buat pilihan itu. Jadi kadang-kadang ya salah kaprahnya adalah ya kita cari uang itu jadi tujuan. Padahal uang itu ya tools gitu. Wow. Nah ini nih, ngajarin pakai tools ini dengan baik gitu ya. Itu. Biar optimisasi keuangannya jadi di level maksimal. Performansinya kan oke. Ya balik lagi, semua hal kan butuh uang ya. Kayak kita manage uang itu penting, tapi kok banyak yang nggak tahu gitu. Nggak tahu gimana mulainya gitu. Banyak juga yang bilang kalau misalnya gimana mau diatur Mbak Winda, banyak tuh. Ya uangnya seada-adanya gitu. Iya sih, bener sih. Tapi gimana tuh menolak legacy? Balik lagi ke personal, prinsip bahwa finance is personal tadi. Kita nggak bisa ngomongin soal investasi, IHSG, saham, obligasi sama orang yang sandwich generation. Yang keluarganya masih butuh ditopang juga gitu. Kita nggak bisa ngomong harus sisihkan 30% buat nabung, buat investasi. Ya itu kalau teman-teman bisa melakukan itu, it's good for you, privilege banget. Iya. Tapi banyak juga teman kita yang minggu depan gue makan apa ya? Itu tuh kayak, iya. Gitu Kak. Jadi kayak sangat-sangat personal. Jadi ya kita hopefully bisa mengelola dan memanage uang itu dari hal-hal yang simple dulu deh gitu. Oke. Nanti mungkin di segmen-segmen ABK banyak kali ya kita ngomongin terkait gimana kita memandang uang. Ouch.
gaji dan gaya hidup tuh kayak gimana. Oh my God. Terus mungkin ini yang lagi hits nih Kak, gimana kita jangan serius-serius amat. Jadi kita balik lagi ke bahasa yang sederhana, kita budgeting buat hobi, buat traveling. Wow. Atau sesimpel, nggak simpel juga. Mungkin aku boleh agak promosi, promosi, nggak boleh promosi. Lanjut, boleh dong, promosi dong. It's okay, namanya Harus juga ada udah masuk marketing. dong kalau promosi. Masuk dong, lanjut. Iya. Oh langsung uang. Otaknya jalan guys. Money. Gimana tuh? Sebenarnya lebih ke, kan kebetulan aku bekerja di industri keuangan. Oke. Udah jalan ke tahun 9 gitu. Jadi mungkin beberapa teman-teman juga udah mulai melek investasi. Saham, obligasi, reksadana gitu, emas, apapun itu yang teman-teman pilih. Mungkin nanti akan ada beberapa episode kita mengenalkan terkait dengan instrumen-instrumen investasi, keadaan pasar modal di Indonesia, kayak di angle yang sederhana gitu. Kalau memungkinkan juga nanti mungkin ada, aku nggak sendiri, ada teman-temannya. Gitu. Hopefully itu bisa terrealisasi. Gitu. Amin. Itu sih pipeline ke depannya nih. Pipeline. Wow. Terus baru banget beberapa minggu lalu tuh ada satu riset ngomongin tentang fenomena literasi financial di Indonesia plus penggunaan instrumen untuk memudahkan banyak generasi muda Indonesia terutama zillennials gitu ya untuk minjem uang secara gampang, Praktis, let's say pay letter. Dan Dalam mereka waktu 1 terjebak jam. semua di situ. Mereka rusak semua di situ. Karena masalah marketingnya terlalu masif, satu. Yang kedua, mereka kena sama marketingnya. Dan yang paling mengerikan adalah mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan di dalam dealing, understanding di, kayak gue pakai pay letter, pikirannya kayak minjem duit sama temen. Iya. Kalau minjem duit sama kawan, udah menggunung, udah. hide and seek biasanya kan kayak, aduh aku nggak bisa bayar. Aku belum bisa bayar. Miris ya. Gimana tuh? Sebenarnya kayak itu miris ya Kak. Itu miris banget. Di satu sisi kita seneng karena financial literasi kita di Indo lumayan gitu, angkanya tadi sekitar 80-60 82%, 82%, tapi di sisi lain orang-orang itu nggak tahu risikonya. Yes. Gitu. Jadi yang fenomena viral ya tadi karena marketingnya gencar banget, Canggih banget emang. canggih banget. Gue kalau YouTube kalau bukan premium udah langsung Ada aku, ada temanmu, gitu maksud gitu ya. verifikasi hanya waktu 1 jam. Iya, oh my God. Nggak perlu verifikasi dana di bank. Gitu. Iya, cair 50 jetong. Cair. Itu Oh my God. menurut aku tuh fenomenanya lumayan miris ya. Apalagi itu kalau bisa kita lihat tarik angkanya itu generalnya kan dari anak-anak muda ya Kak. Bukan yang mungkin kalau aku bisa ngomong pinjol ini ya for some people yang memang nggak bisa touch dengan lembaga keuangan resmi seperti perbankan dan pembiayaan lain, ya mungkin itu membantu ya Kak. Tapi kan membantu jika digunakan untuk yang produktif, bukan konsumtif. Nah, Gitu. Terus kayak sekarang juga kan fenomenanya semua yang viral-viral, kayak ya tadi pinjol, mungkin ada lagi beberapa terkait dengan trading, beberapa instrumen investasi yang cuannya dalam 1 bulan 20% nih Kak, gitu. Padahal mereka nge-highlightnya cuan. Padahal kan setiap instrumen keuangan tuh ada resikonya. Nah itu risikonya nggak mereka highlight gitu. Ya highlightnya cuma cuan gitu. Nah ini nih. Itu kayak mirisnya. Jadi kayak semoga aja nanti ke depannya nih teman-teman kode marketing yang Spesialisnya di ABK nanti gitu ABK ya. nanti bisa lebih aware untuk setiap risiko itu. Kan ya ada high risk high return ya Kak gitu. High risk, high return. High risk high return. Kalau kamu expect uangmu dalam 1 bulan 20% gitu return dari investasimu, ya kamu juga harus siap risiko kehilangan 20% bahkan lebih gitu. Itu sih. Ini nih yang jarang banget diangkat. Iya, dari ketika kamu fenomena mau itu. naruh uang misalkan 100 juta gitu ke let's say aku
kasih contoh saham gitu Oke, Kak, mungkin saham heeh. yang lagi hits atau apa gitu, dan kamu tahu itu resikonya, oke gue pengen cuan cepat, tapi gue tahu juga gue bakal resiko kalau ini kemana-mana juga duit gue Hilang. hilang. Ya udah, kalau emang lo udah paham dengan resiko itu ya go for it gitu. Itu sih kayak ngelihatnya tuh harus balance gitu. Ada cuan, ada risikonya juga gitu. Kita nggak diajarin, Nggak diajarin. manajemen resiko keuangan. Betul. Kita hanya diajarin gimana caranya nggak ada resiko. Betul. Iya nggak sih? Maunya yang cepet, Maunya yang cepet, gede, yang nggak gede, ada nggak ada resiko. Nggak ada sayang. Nggak Aduh ada. sayang, minjam sama temen terus kabur. Tidak boleh. Kok curhat ya? Itu nggak boleh. curhat ya, Emang gue bank gitu kan? Nggak boleh ya guys, itu nggak boleh. Aduh. Oke. Kalau kita ngomong ini secara masif di Indonesia, which is kan mereka ini kita ya semuanya, berarti termasuk kita berdua. Apa sih kan hard conversation terkait money itu melekat sekali sama banyak sekali ego. Ego kita tuh dipertaruhkan sama yang namanya numbers of money gitu ya. Gimana caranya nih generasi-generasi muda di Indonesia, mulai dari yang newly weddings, solo, berkeluarga, senior generation, atau semua hal yang berkaitan sama keluarga, untuk memulai minimum ada habit yang bisa dilakuin tiap hari. Biar kalau ngomongin soal itu udah gak tabu. Nggak tahu ya. Ini kayak, pertanyaannya sulit sekali. Pertanyaannya sulit sekali. Kayak Dari biasanya apa ngapain gitu? kalau aku sih ya balik lagi kayak buat yang tadi ngelola uang itu ya Kak. Jadi kayak as simple as, nggak simple sih. Balik lagi, sorry. Gue nggak boleh ngomong as simple as. Karena nggak simple. Oke. Apalagi untuk beberapa orang nggak Oke. simple. Jadi prinsip-prinsip utama yang kita harus kenal dulu, kebutuhan itu apa, keinginan itu apa. Coba Itu yang- dijabarkan dong. Itu ya mungkin teman-teman di sekolah kan kita diajarin kebutuhan primer, sekunder, tersier. Sekarang ada tambahan Kak, kebutuhan validasi orang lain. Oh Tuhanku. Kebutuhan mengikuti tren, Ya Allah, mengikuti 5, FOMO, 6. terus apa lagi? Self reward, Oh my God, 7. Healing. Mental health issue. mental health issue, Burnout things. Nah. Oh my God, dan 10. teman-temannya gitu. Teman-teman. Padahal sebenarnya ya balik lagi itu bukan kebutuhan gitu. Tapi Keinginan keinginan dan tuntutan sosial. dan tuntutan sosial. Itu kadang aku tuh sedih, miris sama media sosial Kak. Coba kamu ceritain. Sampai harus detox media sosial karena pedang bermata dua. Media sosial Oke, itu. media sosial itu memudahkan bisnis, marketing bisnis, dan itu lebih mudah ya. Kakak lebih tahu lah, pasti lebih expert. Terus kita sekarang belajar semua hal itu bisa dari sosial media. Yes. Tapi di satu sisi kita suka lupa hal yang ditampilin orang, khususnya kayak mungkin aku bisa bilang di Instagram, di TikTok gitu. Itu yang baik-baiknya aja gitu. Terus kayak pencapaian orang, jadi kita sukanya banding-bandingin pencapaian orang. Terus padahal kan di baliknya ya gue mau ngepost ya gue bahagia, ya kali gue nangis gue post gitu. Ya kali gue galau, gue nggak punya uang bulan ini sisa tinggal 500.000 gue post kan. Kan nggak gue post gitu. Iya, iya. Tapi kita ngelihatnya itu jadi perbandingan ke kita gitu. Itu kan jadi beban ya ke kita. Terus belum lagi ya tadi seeking of validasi itu, terus memaksakan gue harus pergi ke sini yang sebenarnya belum mampu gitu. Jadi ya itu yang akan kita Bahas di segmen ABK. ABK. Oke. Ini sangat dekat sama keseharian kita. Dekat. Semoga nanti saking dekatnya kita ketampar-tampar ya. Karena dibutuhkan tamparan keras untuk bisa ngomongin ini secara smooth. Kita harus cari yang relevan sih. Iya, sebisa mungkin. bener. Pasti bakalan relate banget ya sama generasi-generasi muda Indonesia, lintas generations. Jadi juga si orang-orang tua ini tahu gimana habit anak muda melihat Betul. uang. Betul. Gitu. Kalau mereka kan beda ya, perspektif mereka terhadap uang, millennials, zillennials, alpha bahkan sekarang, dan mungkin kita ngomong baby boomers. Jadi lintas generation sih bakalan menjawab banget banyak pertanyaan seputar masalah financial things gitu ya. Karena kita kehadiran ABK
Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya teman-teman punya keresahan terhadap ngomongin uang nggak nyaman sama pasangan gitu, Aufa aja. Justru itu harus dari awal. Sebelum terjerumus. Bukan Iya terjerumus. betul, itu bener. Karena aku percaya, ya apalagi kalau masuk ke pernikahan ya, Yes, itu kan komitmen seumur hidup. Yes. Sebisa mungkin teman-teman tuh harus kenal dulu siapa yang mau kamu Kamu temani seumur hidup hidupmu. kamu. Gitu. Kalau aku sih BI checking ya. BI check. Aku cek. Slick OJK Aku sekarang. slick OJK sekarang. Jadi kalau bertemu, yuk Iya. lanjut slick OJK sama-sama berbagi. Kalau emang udah ke arah serius, harus diomongin gaji berapa, punya utang enggak, asetnya apa aja, masih menghidupi keluarga atau mungkin ada yang dependable ke pasangan kamu enggak gitu. Itu yang penting sih. Terus aku sedih sih beberapa temen aku yang ya udah gue taunya gaji lo segini, lo ngasih gue segini. Tapi lo nggak tahu kewajiban dibalik. Iya, itu. di Tiba-tiba ada belakangnya debt ternyata collector. iya, terus harus kirim ke mama, ke papa. Ya itu kan hal-hal yang aduh itu sebisa mungkin coupling di awal lah. Itu preventif harusnya. Iya. Di sini tapi jadinya pengobatan, Wak. Iya. Udah pengobatan, kena lagi udah cancer level Aduh. 4. Aduh, Udah. Ngeri kan? Jangan sampai ya. Jadi masalah keuangan juga ada cancer, guys. Cancer level 1, 2, 3. Masih bisa disembuhkan, nggak bisa disembuhkan. Betul. Jadi jangan sampai Terjerumus. terjebak. Terjebak. Terjerumus, tertipu, tertunda. Karena itu semua bisa. Kan itu kita semua bisa. cegah. Iya, itu semua bisa diceritakan. Jadi ini semoga jadi safe zone ya untuk teman-teman lintas generation ngomong sama Aufa gitu. Ngobrolin apapun nanti kalau misalnya kita nggak punya solusinya, kita bakal hadirkan orang yang punya solusinya. Betul. Gitu kan ya. Expertnya. Expertnya. Karena mungkin kan di beberapa hal apalagi bagian finansial ya Kak, kita kan juga harus hati-hati. Kita nggak Betul. encourage teman-teman untuk membeli ini, membeli itu tanpa teman-teman punya bukan sertifikasi, eligibilitas gitu. Tanpa punya kredibilitas gitu. Oke. Jadi kan hati-hati. Sedangkan kan teman Anda ini kan memang ya kita sebagai mediator aja. Gitu. Hopefully ya bisa mendatangkan teman-teman yang emang expert di bidangnya. Pasti bisa. Beliau expert guys, jadi tanya aja. Dari tadi udah kelihatan kan dari dia sharing gitu ya bahwa dia udah ngerti banget nih seluruhnya secara 360 dan komprehensif. Jadi nanti kita kulik-kulik lebih lanjut dan teman-teman harus stay tune di ABK gitu. Oke? Siap? Udah siap belum? Insya Allah. Yeay! Insya Allah. Mari kita jalani. Mari kita jalani. Let's do it. Let's do it dan let's do it. Let's do it. Let's do it dan let's do it. Cuan. Oke, last but not least. Jadi, kebetulan beberapa hari lalu, gue menerima satu email. Oke. Email dari salah seorang Gen Z. Gen Z itu pertanyaannya cukup bold dan highlight. Kalau misalnya kebutuhan terbagi menjadi kebutuhan primer, tersier, sama sekunder gitu. Kalau buat saya, healing adalah kebutuhan primer. Tapi kondisi finansial saya tidak memungkinkan saya untuk afford itu. Apakah boleh saya melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk bikin saya bisa afford primer itu gitu? Aku tertusuk deh. Iya ya. Oh, Karena aku juga suka. Tertusuknya bukan karena aku GZ-nya, bukan. iya, oke. Karena begitu kondisinya. Aku suka, bukan. Lebih ke mungkin tadi kalau misal dicontohkan tersiernya adalah mungkin salah satu contoh adalah traveling. Iya, traveling. Hobi kali ya gitu. Aku sih ya ini kembali lagi personal opinion personal aku. experience ya. Personal experience aku. Ya, ketika emang kamu melihat suatu hal itu memang important di hidup kamu, itu kalau gak kamu lakuin itu kamu gak waras, kamu gak bisa menjalani kehidupan kamu, ya kamu harus usahain emang alokasiin budget itu gitu. Kayak ya udah karena aku udah dengan secara sadar memasukkan faktor ini ke kehidupan. Ya mungkin di beberapa orang ini tersier, tapi di aku ini primer. Ya udah, aku harus menggeser-geser yang lain gitu. Antara mengurangi pos yang lain, mengurangi kopi-kopi sama macam-macam nongkrong di SCBD-ku untuk aku ada alokasi nih di akhir tahun. Itu kan sebenarnya itu bisa as time goes by itu bisa dipelajari sih. Cuman memang
teman-teman ya sebisa mungkin ya kita tahu kapasitas kita, kemampuan kita. Kalau emang belum waktunya ya sabar. Nah, Atau ya kita cari lagi posnya. Jangan cuman kerannya satu doang. nah, Cari keran-keran yang Keran lain yang yang bisa lain. gue pakai dari keran ini untuk hobi aku, untuk traveling aku, Nah. untuk yang lain-lain kayak gitu. Gitu Gini sih. nih, ini kan butuh kesadaran ya berarti ya. Kesadaran. Berarti self awareness juga dibutuhkan sebelum kita lebih jauh ngomongin soal keuangan. Gimana kita bisa tahu gimana cara manfaatin uang kalau kita aja nggak kenal sama diri kita kan? Betul. Gitu. Apa yang kita mau, apa yang kita butuh. Nah itu, jadi sekat-sekat tipis tuh atau apa yang kita pengen juga dari orang lain. Betul. Betul. Itu Kayak gitu sih ya. harus sensitivitas itu harus dilatih. Tuh, dia udah note banget tadi, sensitivity terus dilatih. Kalau yang nggak sensitif bahaya kan? Seperti apa itu, Kak? Nggak sensitif. Enggak. Apa itu pergerakan tangannya apa itu? Hambur gitu. Habis sih. Gitu ya. Terus tadi Chandra pesan, udah masih ada nggak waktunya nih Chan? Masih ada nggak nih Chan? Ini berapa? 25. Dikat ya? Nggak. Ini pertanyaan curiosity gue secara personal. Ini. Takut banget gue. Takut banget gue. Gitu kan ya. Estam, selama kita dewasa gitu ya, orang tua kita kan di Indonesia secara Asian culture, Ya. itu cuman sering ngomongin kita tentang yang namanya saving, tanpa bilang tentang managing things. Yes. Terus kita dihadapin sama ternyata hidup ini yang dibutuhkan tuh bukan tentang savingnya, bukan tentang earningnya, tapi tentang managing things-nya gitu. Kamu kan sebagai orang yang sudah expert di industrinya, managing itu selain tadi sensitivity, apa hard skill yang dibutuhkan? Mungkin hard skill bukan nggak perlu sih. Mungkin aku tidak meng-under ini kan teman-teman yang di dunia finance ya. Cuman kan kita tuh bisa, apalagi sekarang belajar finance atau budgeting itu kan nggak perlu harus mengambil sekolah finance ya. Kita bisa ngambil course-course, kita bisa ngambil beberapa pelajaran dari YouTube atau media sosial lain gitu. Jadi kayak technical skill sesimpel untuk mengatur alokasi budget kamu dan lain-lain itu tuh sebenarnya udah banyak sih Kak yang ada di apa namanya di media sosial sekarang, di internet sekarang. Kayak pertanyaannya kamu mau cari tahu nggak? Nah, udah itu aja sih. Curiosity ya. Bener kayak kita nggak pernah diajarin manage, kita cuman diajarin saving gitu. Lah kalau saving terus sampai umur kamu 50 tahun saving oke, makin gede tapi value hidup kamu jadi nggak ada value-nya ya bingung juga gitu. Kayak ya harus di-manage gitu. Kembali lagi kan gimana cara kita manage-nya ya you have to know yourself. Nah, apa yang lo butuhin, apa yang lo inginkan itu ya itu penting. Itu paling penting. Wow, menarik. Pertanyaan gue banyak banget, sebenarnya ada 100. Jangan dong. Tapi akan gue lihat terus Takut nanti di segmen-segmen selanjutnya. Nanti kehabisan gitu. Kehabisan kita ngobrolin ini. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup perkenalan kita sama ABK segmen baru di Kodek Marketing, ada last statement. Ini nggak sebelum kita tutup? Last untuk statement-nya audiens kawan Komar. Kawan Komar, mungkin semoga nanti hopefully ABK ini bisa membantu teman-teman mengenal uang lebih dalam, lebih sensitif. Dan tadi bisa secara simpel atau mungkin dimulai dari hal-hal kecil untuk bisa manage uang gitu. Apa artinya kamu punya uang yang banyak kalau kamu nggak bisa manage itu? Nah, kalau nggak bisa manage itu nanti ada expert kita yang bisa manage. Bukan aku. Bukan kita. Nanti kita kenalin ya. Stay tune pokoknya kalau gitu. Thank you. Yay! Cannot wait. Stay tune di Kode Marketing segmen ABK yang akan tayang setiap minggunya. Kalau gitu, jangan lupa belajar dulu sedikit tentang uang setiap harinya di ABK gitu. Winda dan Aufa pamit. Jangan lupa subscribe, follow, dan share ke teman-temannya yang biar bisa naik level hidupnya untuk ngelihat segala sesuatu dari sudut pandang yang beda gitu.
Oke? Aman? Thank Udah you. siap kan? Bye-bye guys, see you! Ini udah